'Cause now I found you. Materi pembelajaran PKN kelas 9 di bab 1 kita belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sini kita akan bercerita tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Itu pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Sekarang, di kelas 7, kelas 8 kita sudah belajar tentang Pancasila, tentang dasar negara. Sekarang saya mau tanya, siapa yang masih ingat apa itu dasar negara? Dasar negara. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Fani. Silakan, Ana. Dasar negara adalah landasan yang dimiliki sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatan dan mencapai tujuan negara bersama. Baik, terima kasih, Fani. Tepuk tangan untuk Fani. Terima kasih banyak, Fani. Ya, Bu, sama-sama. Jadi, kalian sudah mendengarkan dari teman kalian bahwa dasar negara adalah landasan atau fondasi sebuah negara. Landasan atau fondasi. Contohnya, ketika kita membuat rumah, rumah tersebut tidak memiliki fondasi. Apa rumah itu kuat tanpa fondasi? Tidak kuat sama sekali. Sama juga dengan negara. Tanpa ada dasar negara, negara akan kacau. Tidak tahu arah kemana. Tidak ada peraturan, tidak ada pemerintahan. Jadi di sebuah negara itu harus ada dasar negara. Sekarang apa dasar negara bangsa Indonesia? Ayo. Dasar negara bangsa Indonesia itu apa? Pagi, Bu. Selamat pagi, Messi. Silakan, Anak. Dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Messi, tepuk tangan untuk Messi. Dasar negara bangsa Indonesia adalah Pancasila. Ya, terima kasih anak-anak, masih tetap semangat. Terus kita lanjut. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI. Partai Komunis Indonesia. Itu di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan segera Soviet. Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua, ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijin Kartosoewirjo. Pemberontakan ini juga ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau yang biasa disebut dengan NII oleh Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949. Dia bertujuan untuk tujuan utamanya didirikan NII adalah untuk mengganti Pancasila. Dia mau ganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam.
Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Dia bertentangan. Terus yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau biasa disebut RMS. RMS ini merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April tahun 1950. Terus yang keempat, ada Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Persemesta yang dipimpin oleh Jarifuddin Parawiranegara dan Venje Sumual tahun 1957 sampai dengan 1958. Itu di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini juga merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada saat itu, Soekarno sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Yang kelima, ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani atau gerakan APRA. Bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Yang keenam, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUD S. Undang-Undang Dasar Sementara. Itu pada tahun 1950. Dalam perjalanan, mereka berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Dan itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstitusi hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ada krisis ekonomi dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Dekret tersebut juga dikenal dengan Dekret 5 Juli tahun 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1945 tidak berlaku. Itu isi dari Dekret 5 Juli 1959. Serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal
yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Atau Ibu terlalu cepat atau kurang jelas? Ibu. Ya, silakan Sofi. Ibu bisa minta yang nomor 1 dengan nomor 2, Ibu. Saya belum sempat tulis tadi, Ibu. Saya ada izin ke kamar mandi tadi. Nomor 1 dan nomor 2 ya. Saya kembali. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, anak. Ibu, saya mau tanya, kalau revolusioner itu apa, Ibu? Kalau revolusioner itu apa, Ibu? Yang kan ada pemerintah revolusioner Republik Indonesia. Kalau revolusioner itu apa? Itu dia punya arti, Ibu. Yang dimaksud dengan revolusioner itu apa, Ibu? Sebelum saya jawab, ada dari teman-teman? Ada? Tidak ada? Ada Maurel mau tanya, Ibu. Maurel. Terima kasih Pak Guru dan Ibu Guru. Jadi saya mau bertanya Ibu, yang ideologi liberal itu dia punya arti apa? Baik. Ideologi liberal ya. Oke. Itu saja. Saya jawab pertanyaan dari Letitia dulu, Maurel. Sekarang saya jawab. Tadi Letitia bertanya tentang apa itu revolusioner. Revolusioner itu orang yang berpartisipasi atau orang yang mendukung dalam kegiatan itu, dalam pemberontakan. Karena di sini kita berbicara tentang pemberontakan. Jadi revolusioner itu orang yang mendukung dengan pemberontakan itu, orang yang bekerja sama begitu. Contohnya, ketika misalnya di dalam suatu kelas itu Maurel dengan Letitia ada satu komplotan begitu, mau bakalai dengan siapa begitu. Jadi kamu dua itu sama-sama begitu, saling mendukung begitu. Sekarang dari Maurel ya. Makna dari ideologi liberal begitu. Iya, Ibu. Sini saya menjelaskan sedikit. Maknanya itu ada didasarkan pemahaman. Itu pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak di nilai-nilai politik yang secara umum menceritakan suatu cita-cita masyarakat yang bebas. Itu makna dari apa tadi? Ideologi liberal. Sekarang kita lanjut yang kedua pada Orde Lama. Itu Orde Lama itu pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Di sini periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Ingat, demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara pusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin juga dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilannya negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadi pergantian kabinet
sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta Badan Konstitusi yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Yang pertama, ada Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Itu penyimpangan pertama. Dan yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret tahun 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Sementara penyimpangan yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas ada anggota DPR GR, ada utusan daerah, dan ada utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Itu tolong diingat. Ada 3 penyimpangan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Kita lanjut. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Ini nama orang ya. Tujuan pemberontakan ini menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Dia bertujuan untuk membubarkan Pancasila. Dia mau ganti Pancasila dengan yang lain. Ini DN Aidit ini. Dia memberontak untuk Pancasila diganti dengan paham komunis. Terus yang ketiga, ada masa Orde Baru. Pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti, sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 11/MPRS tahun 1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Saya mau tanya ke siapa mereka nama 9 saya lihat.
Siapakah ketua PPKI? Ketua PPKI. Ada yang angkat tangan tadi, Nona tadi Renata angkat tangan, hanya dia entah kenapa mungkin keluar. Tapi Fani. Fani, silakan. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Iya, terima kasih Fani. Ketua Iya, Ibu. PPKI adalah Insinyur Soekarno. Terima kasih anak, masih ingat. Hanya mau coba saja kembali untuk otak, ternyata sudah lupa karena PPKM kok. Atau memang tidak pernah buka buku kelas 7 lagi, kelas 7, kelas 8. Tolong itu buku-buku pelajaran yang dari kelas 7, kelas 8 jangan dibuang. Disimpan untuk pakai belajar. Jangan karena sudah naik kelas 3, buang sudah semua. Tidak. Baik, terima kasih Fani. Sekarang kita lanjut di era baru dalam pemerintahan, dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat. Masa transisi yang singkat. Asing tidak itu transisi. Apa itu transisi? Masa transisi. Coba, siapa yang bisa jawab? Masa transisi, era baru dalam pemerintahan dimulai setelah masa transisi yang singkat. Masa transisi itu apa? Ya, Bu, selamat siang, Bu. Yang masa transisi. Jadi masa transisi itu masa perpindahan atau masa perubahan, Ibu? Ya, terima kasih Ana. Masa transisi itu masa perubahan atau pemindahan. Terima kasih Sofi. Kita lanjut. Berarti di sini era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa perubahan yang singkat, yaitu tahun 1966 sampai dengan 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia itu pada tahun 1966 sampai dengan 1968. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Di sini ada pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. Itu singkatan dari Rencana Pembangunan 5 Tahun, REPELITA. Dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Garis-garis besar haluan negara. Jangan lagi sebentar tanya, Ibu apa itu GBHN? Ini sudah. Garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Atau jangan lagi saya tanya, apa itu GBHN? Kau bingung lagi. Apa lagi? Garis-garis besar haluan negara. Terus pada masa itu juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur atau di situ ada DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur
ada suprastruktur dan infrastruktur. Di situ tadi di suprastruktur ada DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA. Terus yang bersifat infrastruktur ada LSM, ada partai politik, dan lain sebagainya. Pada masa itu pula kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas. Pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karya atau yang sering kita sebut Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Hanya itu saja, hanya partai itu saja dulu yang ada. Hanya 3 partai itu. Ada Partai Persatuan Pembangunan, ada Golongan Karya, ada Partai Demokrasi Indonesia. Tidak sama sekarang yang sudah banyak partai politik. Terus kita lanjut. Sekarang kita lanjut yang keempat. Masa reformasi sampai sekarang. Masa reformasi itu pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan sama seperti tadi yang Orde Lama itu, ada pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak yang negatif yang merugikan bangsa Indonesia. Sekarang saya mau tanya ke siapa? Nah, ini pertanyaan ke Ironola. Di sini tadi di layar ini ada mana? Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Sekarang saya mau tanya ke Iron. Iron, dampak negatif seperti apa saja yang merugikan bangsa Indonesia? Tadi di atas sudah bilang ada kebebasan, tapi bilang lagi ada dampak negatif. Coba. Ibu tidak sabar dengan sekuat tenaga melepasnya dan seluruh surat kaca. Saya tahu sampai di rumah. Kebebasan berbicara. Tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Dampak negatif apa yang merugikan bangsa Indonesia? Seperti munculnya pergaulan bebas. Iya, munculnya pergaulan bebas. Terus ada pola komunikasi yang tidak beretika.
peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme. Itu dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga saat ini. Ibu Sofi mau tanya, Ibu. Ya, Sofi, silakan anak. Ini vandalisme itu apa, Ibu? Vandalisme. Vandalisme itu perbuatan yang merusak atau menghancurkan karya orang lain. Misalnya, contohnya ini, Sofi ada asik gambar apa, begitu ada tulis apa, tiba-tiba datang seseorang atau temannya Sofi datang langsung kasih rusak, begitu. Itu yang dinamakan vandalisme. Jawabannya bisa diterima, anak? Oke, terima kasih, Adi. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada kalimat-kalimat baru yang kalian tidak mengerti, silakan. Masih asing? Silakan. Terima kasih. Ibu, contohnya yang tentang pemberontakan Darul Islam. Kan pemberontakan Darul Islam bertujuan mengganti Pancasila dengan dasar negara dengan syariat Islam, Pak Ibu. Kenapa dorong ini istilah dengan syariat Islam? Apakah karena negara Indonesia negara Indonesia masyarakatnya mayoritas Islam kok, atau ada alasan lain? Baik, saya jawab. Kenapa Darul Islam berontak? Begitu tadi ya, ini siapa? Ini Letitia. Mungkin karena di Indonesia ini mayoritas orang Islam, begitu. Di sini dilandasi tidak puasnya itu Darul Islam itu dia tidak puas terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diberikan oleh seorang yang bernama Kartosuewirjo. Kartosuewirjo itu sudah memberikan kekuasaan, tapi dia tidak puas dengan kekuasaan itu. Jadi dia memberontak, dia hanya mau saja dia saja sendiri, begitu. Waktu itu kan kemerdekaan Republik Indonesia ada di bayang-bayangnya dia mau ganti dari Pancasila itu menjadi syariat Islam. Dia hanya ingin mau berkuasa sendiri saja. Itu deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Karel. Ya. Kita sampai di sini saja. Ya. Oke, ada kata-kata untuk penyampaian ke mereka kan mungkin? Belajar di rumah, tetap semangat di rumah. Oke. Mantap, terima kasih banyak Ibu Marlin sudah meluangkan waktu untuk mengajar anak-anak. Sampai pada pukul 12.14 ini kita